Sobat Acis, kembali lagi bersama kami Acis Indonesia. Nah, hari ini saya akan membagikan tutorial penginputan transaksi pada perusahaan udang usaha dagang di Satset Bos. Oke, yang pertama untuk data pertama yang harus kita isi itu ada saldo awal. Saldo awal di masing-masing akun COA-nya. Seperti kas, bank BCA, piutang usaha, perawatan toko, utang usaha, modal pemilik, presiden dan presiden barang dagang. Ini nggak nggak harus sesuai dengan ini, tapi sesuai dengan usaha dagang Anda sendiri. Ini sebagai contoh saja, saya membuat saldo awal seperti ini. Lalu saya membuat contoh transaksi transaksi yang terjadi di bulan Juli. Oke, mari kita coba. Kita, mari kita mulai untuk transaksi pertama di bulan Juli tanggal 2, yaitu menjual 3 unit speaker portable sebesar 1.500.000. Oke, untuk cara penginputan menjual 3 unit speaker portable ini, kita bisa langsung ke modul penjualan, lalu input tanggal transaksinya di tanggal 2 Juli, lalu pilih, bentar, akun CO, akunnya belum kita ganti, kita ganti dulu. Oke, kita lanjut ke menu penjualan, lalu input tanggal transaksinya di tanggal 2 Juli, lalu pilih pendapatan penjualan, lalu pilih kita mau masukin pendapatan penjualan ini ke kas atau bank yang mana. Sebagai contoh, saya coba masukin ke bank BCA saja dari saldonya, lalu masukin nominalnya 1.500.000. Setelah itu, kita bisa klik detail dan menambahkan informasi dari transaksi yang sudah kita input. Misalnya tadi transaksinya itu menjual 3 unit speaker portable. Jadi kita tulis sini menjual 3 unit speaker portable. Jadi kita bisa melampirkan bukti dari transaksi penjualan 3 unit speaker ini di lampiran bukti atau stroke invoice. Di sini kita bisa masukkan lampiran buktinya. Oke, kita bisa pilih pelanggan juga. Sini misalnya kita pilih pelanggan umum yang membelinya, lalu kita klik simpan. Nah, setelah klik simpan akan muncul tampilan detail transaksi seperti ini. Dan kita bisa menyesuaikan nominal di sini dengan transaksi yang tadi sudah kita input, itu 1.500.000, berarti sudah benar. Jika nominal sudah sesuai, lanjut kita klik selesai. Oke, dan kita juga bisa melihat transaksi yang kita sudah input di riwayat. Nah, transaksi yang penjualan sudah masuk di riwayat detail daftar transaksi di sini. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Tanggal 4 Juli menjual 2 unit TV LED sebesar 3 juta rupiah secara kredit kepada toko Citra. Oke, untuk cara penginputannya, kita masukkan penjualan, kita masuk ke menu penjualan, lalu masukkan tanggal transaksinya di 4 Juli, lalu pilih penjualannya pendapatan penjualan. Tadi karena toko Citra membayarnya secara kredit, jadi kita masukkan ke piutang dagang besar 3 juta rupiah. Oke, nah itu kita klik detail.
dan masukkan informasi dari transaksi itu menjual 2 unit TV LED. Menjual unit ke toko Citra. Beri pelanggan untuk Citra. Setelah itu klik simpan. Akan muncul tampilan detail transaksi seperti ini. Jika nominal sudah sesuai, kita klik selesai. Oke, selanjutnya kita ke tanggal 6 Juli membeli 10 unit rice cooker besar 500.000 dari CV Sinar Abadi di Badar via bank. Oke, kita membeli suatu barang ke vendor kita yaitu Sinar Abadi. Jadi untuk pembelian itu kita bisa kita transaksinya di menu pembelian, lalu masukin tanggal transaksinya di tanggal 6 Juli, lalu pilih pembeliannya beban penjualan barang saja, lalu membayarnya tunai, maka kita masukkan ke Bank BCA dan masukin nominalnya sebesar 500.000. Dan selanjutnya kita masukkan informasi pembeliannya yaitu membeli 10 unit rice cooker. Unit ini dari pemasoknya tadi kita beli di Sinar Abadi, kita masukin Sinar Abadi, lalu klik simpan. Sudah sesuai nominalnya, lalu kita klik selesai. Nah, di sini kita bisa melihat riwayat transaksi kita yang sudah kita input. Dari kita pembelian 10 rice cooker, beli 10 rice cooker. Jika eh, duit keluar, maka di sini akan berwarna merah. Jika duit masuk, di sini akan berwarna hijau. Gitu. Oke, kita lanjut ke berikutnya di tanggal 8 Juli menerima pelunasan piutang dari pelanggan sebesar 10 juta. Untuk mencatat pelunasan piutang dari pelanggan, kita bisa ke menu penerimaan piutang pelanggan. Nah, di sini kita input tanggal 8 Juli, kita pilih piutang dagang, pilih terima ke Bank BCA, lalu masukin nominalnya sebesar 10 juta rupiah. Dan kita masukkan informasinya, pelunasan piutang dagang. Oke, beri pelanggannya pelanggan umum aja, lalu klik simpan. Nah, itu setelah nominal sudah sesuai, kita klik selesai. Oke, kita lanjut ke tanggal berikutnya di tanggal 10 Juli membayar listrik dan air toko sebesar 750.000 via transfer. Oke, untuk pencatatan ini kita bisa catatnya di biaya-biaya operasional. Nah, kita masukin tanggalnya di tanggal 10 Juli, tanggal 10 Juli, lalu pilih biaya-biayanya, kita tentukan saja di biaya listrik besar 750.000, yang bayar secara tunai 750.000. Oke, itu saya identifikasi informasi pembayaran listrik dan air. Oke, nah itu kita juga bisa melampirkan bukti pembayarannya di sini. Lalu ya sudah, kita klik simpan. Akan muncul tampilan detail transaksi sebesar 750.000 pembayaran listrik. Oke, jika sudah sesuai, kita klik selesai. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya di tanggal 13 Juli menjual 5 unit blender sebesar 400.000. Oke, kalau kita menjual berarti kita mencatat transaksinya di menu penjualan.
penjualan di tanggal 13 Juli. Oke, pilih penutupan penjualan ke Bank BCA. Nominalnya sebesar 400.000. Ibu kita kasih informasinya. Hmm, Terus, oke, jadi kita klik selesai. Nah, misal uh, ada customer yang ingin melakukan pembayarannya secara DP, misalnya pelanggan toko Citra itu ingin membeli dua kulkas. Nah, tapi secara pembayarannya itu melalui secara DP. Untuk pencatatannya bisa melalui menu uang muka penjualan, lalu masukkan input tanggalnya, misal di tanggal 15, pilih uang muka penjualan, pilih terima dari Bank BCA, lalu masukin nominalnya misalnya sebesar 10 juta. Oke, masukkan informasinya. Oke, DP Lukas misalnya seperti itu. Oke, kita bisa DP Lukas, masukin nama customernya, Ro- Roko Citra itu, lalu klik simpan dan selesai. Oke, selanjutnya misalnya kita mau memindahkan eh, kas kita ke bank BCA kita. Kita bisa melakukan pencatatannya di fitur pindah kas atau bank dari. Nah, kita masukkan tanggal transaksinya di tanggal 15, lalu pilih kas kecil tadi, pindahin ke bank BCA. Kalau kita ingin memindahkan dari kas ke bank atau dari bank ke kas, itu bisa kita pindahkan ke sini. Jadi kas kecil kita, saldo kita ada 10 juta, ingin kita pindahkan ke bank BCA sebesar 5 juta saja. Lalu kita pilih klik simpan. Nah, jadi otomatis di kas kecilnya akan berkurang. Kita lihat dulu. Hmm, mungkin cukup sekian untuk simulasi pencatatan transaksi pada perusahaan usaha dagang. Semoga membantu teman-teman semua. Nah, untuk teman-teman yang mau menggunakan Pocket Boss, bisa download di Google Play Store atau bisa mengunjungi website konten.id. Terima kasih.